Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Insyaallah taala kita lanjutkan pembahasan kitab Mukhtasar Siratin Nabi SAW wa Sirah Ashabil Asyarah. Kita sampai pada halaman 123 bab tentang zikru mawalihi sallallahu alaihi wasallam, bukan ya. Bab tentang 119, afwan. Ya. Sampai halaman 119. Ya. Zikru khadamihi sallallahu alaihi wasallam. Masuk dalam pembahasan khadamun Nabi wa mawalihi wa imamuhu. Ya, bab tentang para pelayan Nabi SAW, para budak-budak laki-laki beliau dan budak perempuan beliau sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita bahas zikru khadamihi. Ya. Beberapa penyebutan tentang khadam, yaitu para pembantu, para pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Mu'allif ma'adha rahimahullah, yang pertama di antara khadam Nabi adalah Anas bin Malik Ibn Nadhr al-Ansari radhiyallahu anhu. Kemudian wa Hindun wa Asma ibn Harithah al-Aslamiyan. Hindun dan Asma, dua anak laki-laki dari Harithah al-Aslami. Kemudian wa Rabi'ah ibn Ka'ab al-Aslami. Yang lain lagi wa kan Abdullah bin Mas'ud sahibuna alaih. Ya. Kemudian juga di antara yang melayani beliau adalah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ibnu Mas'ud, ya. Beliau adalah sahabat yang biasa melayani sandal Nabi SAW, menyiapkan sandal Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kana idza qama albasahu iyahuma. Ketika Nabi berdiri hendak pergi, maka Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu memakaikan sandalnya pada Rasulullah SAW. Wa idza jalasa ja'alahuma fi dhira'ihi hatta yaqum. Ketika Nabi duduk, maka beliau radhiyallahu anhu melepaskannya atau beliau jadikan keduanya di dekat dhira'. Apa dhira' maknanya? Pundak. Ya. Sampai beliau berdiri. Ya. Wa kana Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, sahabat yang lain yang juga menjadi pelayan Rasul adalah Uqbah bin Amir al-Juhani, sahibu Baghlati, sahabat yang melayani bighal Nabi. Bighal adalah ya peranakan antara kuda dan keledai. Ya. Persilangan antara khail dan keledai. Yaquduha fil asfar. Uqbah bin Amir, biasa beliau mengendarainya atau menuntunnya ketika Nabi safar. Ya. Baglah, ya, bighal, peranakan antara kuda dan keledai. Al-hamir dan al-khail, ya. Dikawinkan, anaknya namanya bighal atau baglah. Wa Bilal bin Rabah al-muadzin, yang juga Bilal bin Rabah yang seorang muadzin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada footnote di sini nomor 1 ketika muallif menyebutkan judul bab, ya. Raji' fi hadzal bab walladhi yalihi, ya. Murajaahlah bab ini atau berikutnya dari kitab Al-Fakhr al-Mutawali fi man intasaba li Nabi sallallahu alaihi wasallam min al-khadam wal mawali. Ya. Al-Muhaqqiq, ya, menyebutkan kitab yang khusus masalah ini,
kitab khusus menyebutkan tentang beberapa khadim ya, dan Maula Nabi SAW, yaitu kitab Al-Fakhrul Mutawali ya, fi man tasaba ila Nabi SAW min al-khadam wal mawali, karya As-Sakhawi rahimahullah taala. Karya As-Sakhawi rahimahullah taala. Kemudian yang kedua ada footnote di bawah. Bilal al-muadzin haitsu kana Bilal wa ibnu Ummi Maktum yuadzinani bil Madinah. Ya, di mana keduanya Bilal juga Ibnu Ummi Maktum radhiyallahu anhuma menjadi muadzin di Madinah. Biasa adzan di Madinah. Abu Mahdzurah di Makkah dan Abu Mahdzurah ya, menjadi muadzin di Makkah, wa Sa'ad al-Quradh di Quba dan Sa'ad al-Quradh muadzin di Masjid Quba. Ya. Haulal arba'ah hum muazzinuhu sallallahu alaihi wasallam. Empat nama tersebut ya. Bilal, Abu Mahdzurah, Ibnu Maktum dan Sa'ad al-Quradh adalah para muadzin Nabi SAW. Para muadzin Nabi SAW yang biasa melayani beliau tentang masalah adzan. Ya. Kemudian yang lainnya adalah wa Dhu Mikhmar ibn akhi an-Najasyi. Kemudian Dhu Mikhmar, anak dari saudara Najasyi radhiyallahu taala anhu. Wa yuqalu ibnu ukhti. Ada yang mengatakan di antara ulama ya, pendapat ya, Dhu Mikhmar adalah anak dari saudara perempuan Najasyi. Ya. Wa yuqalu Dhu Mikhmar bil ba. Ada pula yang membaca dengan ba ya, Mikhbar bil ba. Nah, tadi Dhu Mikhmar dengan mim, sekarang ada juga dhabat yang lain dengan dibaca dengan huruf ba. Dhu Mikhbar al bil ba. Nah, layan yang lain adalah wa Bukair ibn Shaddaq al-Laitsi. Wa yuqalu Bakar ya, Bukair dengan sighah tasghir, juga ada yang mengatakan dengan dhabat Bakar. Ya. Bakar dan Bukair, ada dua bacaan di antara pendapat ulama. Kemudian wa Abu Dzar al-Ghifari, wa Waqid, wa Abu Waqid, wa Hisham, wa Abu Dhumairah, wa Hunain, wa Abu Asid, Amar, wa Abu Ubaid. 6. Wa Safina dan Safina. Karena abdan, dahulu Safina adalah seorang budak laki-laki, li Ummi Salamah, milik Ummu Salamah, ya. Zauji Nabi sallam, fataqathu. Safina dulu seorang budak. Safina namanya muannas tapi dia laki-laki. Ya. Dulu merupakan budak dari Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, lalu dibebaskan radhiyallahu taala anha. Namun ketika dibebaskan, wa syaratat alaihi, Ummu Salamah mengajukan syarat an yakhdima Nabi SAW hayatahu, agar siapa Safinah melayani Nabi SAW semasa hidupnya. Ya. Faqala, maka Safinah menjawab, laulam tashtariti alayya, seandainya engkau tidak mengajukan syarat kepadaku, ya, dan yang enggak mengajukan syarat seperti ini, mafarnaqtu Rasulullah SAW, aku tidak akan berpisah dengan Nabi SAW. Artinya siapa namanya? Safinah meskipun sudah bebas, tetap dia ingin bersama Nabi SAW, tetap ingin melayani Rasulullah SAW, tidak mau berpisah dengan Nabi SAW. Ya. Sudah merdeka, tetap ingin melayani Nabi SAW. Kita lihat bagaimana kecintaan para budak-budak Nabi SAW pada Nabi SAW, kecintaan para istri Nabi pada Nabi SAW, menunjukkan Rasul punya akhlak yang sangat mulia. Nabi punya akhlak yang sangat mulia. Sampai pun sudah merdeka budaknya, tetap tidak mau pergi dari kehidupan Nabi SAW, ingin tetap bersama beliau sampai akhir hayat, melayani beliau, berkhidmah pada beliau sampai akhir hayat. Kata mu'allif, haula al-masyhurun wa qila innahum arba'un. Mereka lah ya para khadim yang masyhur. Ada yang mengatakan ya, jumlahnya ada 40. Rasul memiliki 40 pelayan yang khusus. Ada yang masalah azan, ada yang masalah sendal, ada yang melayani tentang apa? Hewan beliau, ya. Bilal, ada yang lain tentang urusan rumah tangga, ya. Anas bin Malik, pelayan Nabi di rumahnya, ya.
dan yang lainnya. Nah, ini apa namanya, menunjukkan para sahabat itu mereka orang yang sangat bersemangat untuk apa, melayani Nabi SAW. Para sahabat ya, orang yang sangat bersemangat dalam melayani Nabi SAW dengan berbagai cara semampu mereka. Ya, ini apa namanya, menunjukkan mulianya Rasul SAW. Sampai pun ya para sahabat berebutan ketika mengambil sisa air wudhu Nabi SAW untuk ambil barokah. Ya. Mereka berebutan mengambil sisa air wudhu Rasulullah SAW. Kemudian juga ya, di antara apa namanya, hikmah yang lain, suatu ketika ada seorang pelayan juga, ya, Rasul pernah memberikan apa namanya, pilihan kepadanya, apa yang kau maukan dariku? Ya, kata dia, ini uridu mufaraqal fil jannah, murafaqal fil jannah. Aku ingin bersama di surga. Nah, Rasul berkata padanya, ilaika anni bikasris sujud. Ya, adalah engkau berbanyak sujud, ini berbanyak salat. Ini mereka ya sangat cinta pada Nabi SAW. Sampai pun ingin ketika di surga nanti bersama Nabi SAW. Ya. Karena almaru ma'ana habba yaumal qiyamah. Almaru ma'ana habba yaumal qiyamah. Seorang bersama orang yang dia cintai pada hari kiamat nanti. Ya, makanya hati-hati ya para sahabat, karena cintanya yang besar pada Nabi SAW, ingin senantiasa berkumpul dengan Nabi SAW. Ibaratnya kalau seorang itu ketika sudah jatuh cinta kepada kekasihnya, maka dia senantiasa rindu, ingin bertemu, berjumpa, kangen, ingin memberikan perhatian kepadanya, memberi hadiah. Ya juga para sahabat Nabi SAW, para sahabat Nabi juga demikian, para budak-budak beliau, istri-istri beliau, para sahabat yang lain, Abu Bakar wa Umar, ya, semuanya ingin berlomba-lomba untuk berkhidmah pada Rasulullah SAW, karena cintanya mereka yang luar biasa pada Rasulullah SAW. Sehingga para sahabat memiliki keutamaan yang besar, fadilah yang agung, yang tidak dimiliki oleh orang-orang lain setelah para sahabat. Nah, momen kelima, dan dari kalangan budak perempuan, Salma Ummu Rafi. Ya, Salma Ummu Rafi. Ada foto di bawah. Ya. Kata Al-Munir rahimahullah mengatakan, Salma adalah khadimu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi fathis sin. Ya, Salma wa sukunul lam, ya, dengan memfathahkan sin dan mensukunkan huruf lam. Salma. Wa hiya maulatu Safiyah binti Huyai Abdul Muttalib. Salma dulunya adalah maula, ya, bekas budak perempuan dari Safiyah, ya, bibi Rasul, ya, bibi Rasulullah SAW, Safiyah binti Abdul Muttalib. Wahai imra'at Abi Rafi', maula Rasulullah SAW. Ia juga merupakan istri dari Abu Rafi', yang juga bekas budak Rasulullah SAW, bekas budak laki-laki Nabi SAW. Maula itu, ya, kalau dalam ya, istilah fikih atau fikih faraid, maula adalah mantan budak. Nisbahnya kepada tuan yang membebaskan. Contoh di sini, ya, siapa tadi namanya? Salma, ya, Ummu Rafi. Salma dulunya adalah budak dari siapa? Safiyah, ya, bibi Nabi SAW. Safiyah bin Abdul Muttalib. Kemudian Safiyah membebaskannya. Maka dikatakan Salma maula Safiyah. Contoh yang lain, ya. Barirah. Ya, Barirah, ya, dia bebas, ya, karena Aisyah memerdekakan. Maka dikatakan Barirah maula Aisyah radhiyallahu taala. Ini namanya maula. Kalau mudzakkar maula, kalau muannas maula, ya, dengan tamat buta. Ya, dalam hubungan atau faedah yang lain, faedah tambahan dalam istilah faraid, dalam ilmu faraid, ya, maula, tuan yang membebaskan, ini mewarisi apa? Ahli waris daripada budak yang dibebaskan. Misalnya Barirah, ya, dia sudah merdeka, ya kan, sudah
bukan budak lagi, dia merdeka. Dia punya harta. Ya. Namun dia tidak punya kerabat yang lain. Dia tidak punya ayah, tidak punya ibu, tidak punya anak-anak, tidak punya saudara kandung atau saudara senasab. Maka nanti ahli warisnya adalah tuan yang membebaskan, yaitu Aisyah radhiyallahu taala. Ada hubungan mewarisi. Ya. Aisyah mewarisi harta siapa? Barirah. Atau di sini misalnya Salma, dia sekarang sudah merdeka ya kan? Dulu budak, sekarang merdeka. Dan dia tidak punya kerabat, misalkan tidak punya ayah, ibu, anak, istri, suami, yang lainnya tidak punya kerabat. Maka nanti yang mewarisi hartanya adalah tuan yang membebaskan, yaitu Sofia. Ya, Sofia. Ini ada hubungan mewarisi antara siapa? Budak dan tuannya. Tapi ketika ada ahli waris yang lebih dekat dari kalangan kerabat, misalnya ada anaknya, atau ada suaminya, atau istrinya, atau orang tuanya, maka mahjub terhapus. Ya, mahjub terhapus karena lebih dekat dengan nasab. Ini kan lebih jauh. Ya, hanya ada hubungan apa? Wala. Hubungan wala. Hubungan pembebasan budak. Nah, Salma adalah istri dari Abu Rafi yang juga merupakan mantan budak Nabi SAW yang Rasul bebaskan. Wa Bani juga ibu dari anak-anak Abu Rafi. Wa hiya allati qabalat Ibrahim ibn Rasulullah. Dialah ya yang pernah ya bertemu atau pernah mengasuh Ibrahim, ya putra Nabi SAW. Wa kanat qabilata Fatimah. Dia juga pernah mengasuh Fatimah radhiyallahu anha. Fatimah putri Nabi SAW. Ya. Wa hiya allati ghassalat Fatimah ma zawjiha. Bahkan dialah ya perempuan yang memandikan Fatimah bersama dengan suaminya. Ya. Wa ma Asma bintu Umais. Bersama dengan Asma bintu Umais, yakni istri Abu Bakar radhiyallahu anhu. Istri Abu Bakar radhiyallahu anhu. Wa syahidat Salma hadhihi Khaybar. Rasulullah SAW. Salman juga pernah menyaksikan, pernah ikut pada Khaybar bersama Rasulullah SAW. Ini faedah yang lain tentang Salma Ummu Rafi' radhiyallahu taala anha. Kemudian ya ima yang lain, ya, budak perempuan yang lain yaitu Barakah Ummu Aiman. Barakah Ummu Aiman. Ada faedah di bawah footnote, yanzur hasyah. Lihat footnote halaman 4344. Kita lihat tentang Barakah Ummu Aiman, ada faedah di sini. Kita merajah lagi. Ya, ini Barakah Ummu Aiman adalah ya budak yang dulu pertama kali mengasuh Nabi SAW. Halaman 43. Telah kita bahas dulu awal-awal. Kitab ini kita baca. Ya. Setelah apa namanya? Ibunda Aminah wafat. Ya, kemudian watawalla hadanatahu Ummu Aiman al-Habasyiyah. Kemudian yang mengasuhnya adalah Ummu Aiman al-Habasyiyah, ya Barakah Ummu Aiman. Nah, wa kanat bihi barrah rahimah. Dia adalah perempuan yang baik dan penyayang. Ya. Ketika Nabi SAW menikahi Khadijah radhiyallahu anha, ya, maka Rasul membebaskan Barakah. Meskipun telah bebas, ya, telah berpisah dari Nabi SAW, wa kana yasiluha wa yasin ilaiha wa yatalattaf ma'ha. Tetap Rasul menyambung hubungan baik dengan Barakah Ummu Aiman. Berbuat baik kepadanya, berlemah lembut kepadanya. Ya. Hatta innaha ya, kanat tu'amiluhu muamalatal li waladiha. Sampai-sampai seakan-akan Rasul ya memperlakukan Barakah Ummu Aiman sebagaimana beliau memperlakukan ibunya sendiri. Ya. Faru ma'ata ta'am falam ya'kul. Ya. Terkadang Nabi juga
memberi hadiah makanan pada Ummu Aiman Barakah tersebut. 6. Di antara apa? Faedah tentang Barakah Ummu Aiman. Warasa min abihi. Barakah adalah budak yang diwariskan dari ayahnya. Maksudnya apa? Di sini disebutkan yakni Barakah itu adalah budak warisan dari ayahnya Nabi SAW. Ya, namanya budak itu dalam syariat seperti harta, ya, dibeli, ya, dijual, diwariskan, namun juga dinafkahi, ya, wajib dinafkahi meskipun dia tidak digaji, namun wajib dinafkahi. Seperti seorang menafkahi istri, anak, budak juga wajib dinafkahi. Namun seperti barang, statusnya kalau meninggal diwariskan pada anak-anaknya. Nah, dan Barakah, ya, waqad marasa sallallahu min abihi wa qila min ummi, ya. Barakah itu Muaiman, beliau mewarisinya dari ayahanda Nabi SAW, dari Abdullah. Ada yang mengatakan dari ibunda Aminah radhiyallahu ibunda Aminah, ya. Wallahu alam, ya, namun yang lebih tepat dari ayahanda min abihi. Wa hiya Usamah ibn Zaid. Barakah merupakan ibunda dari Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid. Nah, Maimunah bintu Sa'ad, ya, di antara imam yang lain, ya, budak perempuan yang lain Maimunah bintu Sa'ad wa Khadirah dan Ridwa. Nah, kata Allah Taala alam. Soal selesai beberapa nama, ya, yang merupakan khadim, pelayan, dan imam dan mawali Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Mawali belum, ya, baru imamuhu, ya. Dahulukan imak daripada mawali. Sekarang kita bahas berikutnya tentang Zikrul Mawali SAW. Penyebutan tentang beberapa budak, mantan budak laki-laki Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertama adalah Zaid ibn Harithah ibn Syarahil al-Kalbi. Zaid bin Harithah, beliau adalah suami dari Zainab bintu Jahash yang dulu. Ya. Ketika Zainab sebelum menikah Rasul, ya, Zainab adalah istri dari Zaid bin Harithah. Yang beliau adalah seorang maula, mantan budak. Sedangkan Zainab bintu Jahash adalah seorang perempuan yang bernasab mulia. Beliau seorang Quraisy. Ya. Sehingga wajar ketika ada salah pahaman, perselisihan dalam berumah tangga karena beda status. Ya, Zaid bin Harithah mantan budak, Zainab bintu Jahsy adalah perempuan yang mulia, perempuan bangsawan, berdarah biru orang-orang Quraisy. Nah, ini Zaid bin Harithah. Wa ibnu Usamah bin Zaid, ya. Anaknya adalah Usamah bin Zaid. Wa kana yuqalu li-Usamah bin Zaid, ya. Dikatakan, ya, Usamah itu dipanggil atau dikenal dengan Al-Hibbi ibnu Al-Hibbi. Seorang yang dicintai, anak orang yang dicintai. Ya, karena Zaid adalah sudah seperti anak Nabi SAW. Zaid adalah mantan budak Rasul. Namun sudah karena Nabi sangat cinta kepadanya, seolah-olah seperti anak angkat. Ya, seolah-olah Zaid seperti anak angkat Nabi SAW. Dikatakan Al-Hibbu ibn Al-Hibbi. Usamah bin Zaid adalah cucu. Ya. Kalau dikatakan Zaid anak angkat, seolah-olah maka Usamah bin Zaid adalah cucu. Ya. Al-Hibbu, anak yang dicintai, ya, bin juga anak dari Al-Hibbi, orang yang dicintai. Ya, ini sampai Nabi kadang menggendong Usamah bin Zaid ketika sholat. Karena beliau cinta pada Usamah. Ketika sholat menggendong Usamah bin Zaid. Ya. Sehingga dikenal Al-Hibbi ibn Al-Hibbi. Wa Thauban ibn Bujdud. Ya. Mawali yang lain, Thauban ibn Bujdud. Wa kana lahu nasab fil Yaman. Beliau punya nasab, ya, ke kabilah Yaman. Wa Abu Kabsyah
min muwallidi Makkah, juga Abu Kabsyah, beliau orang-orang yang termasuk lahir di Makkah. Yuqalu ismuhu Sulaim, dikatakan ya namanya adalah Sulaim. Syaida Badara, dia mengikuti perang Badar. Wa yuqalu, ada yang menyatakan di antara ulama, ya ada pendapat kana min muwallidi ardi Daus, ya. Sulaim atau Abu Kabsyah termasuk orang yang lahir di wilayah Daus. Kemudian berikutnya maula yang lain, wa Anasah min muwallidi Sarah. Anasah, ya, dari kelahiran Sarah. Sarah adalah makan baina Makkah wal Yaman, suatu tempat di antara Makkah dan Yaman. Kemudian yang lain Saleh. Nah, ada yang mengatakan namanya Syukran. Ya, Saleh. Ada yang mengatakan namanya Syukran. Ya. Jazam al-Mizzi. Al-Mizzi. Siapa Al-Mizzi? Al-Mizzi adalah guru dari Ibnu Hajar rahimahullah taala. Al-Mizzi adalah guru dari Ibnu Hajar rahimahullah, al-Muhaddits, al-Hafidz Al-Mizzi rahimahullah taala. Tahdzibul Kamal ini kitab apa? Kitab Rijal hadis, Tahdzibul Kamal. Kemudian Ibnu Hajar meringkas yang asalnya puluhan jilid Tahdzibul Kamal fi Asma'ir Rijal. Kemudian Ibnu Hajar muridnya meringkas menjadi kitab Tahdzibut Tahdzib. Ya. Nah, terus Al-Mizzi dalam kitab Tahdzibul Kamal memastikan, menegaskan, ya, biana Syukran huwa ismu Saleh. Syukran, ya namanya Saleh. Ya. Wa Rabah, yang lain lagi, ya, di antara maula Nabi adalah Rabah, juga namanya Aswad, ya, dikenal namanya Aswad. Yang berikutnya adalah Yasar, juga ada yang mengatakan namanya Nubi. Ya. Wa huwa alladhi qatalahu al-Uraniyun fi qisah al-masyhurah. Yasar ini adalah pelayan Rasul, ya, dari bagian apa yang beliau biasa mengurusi gembala Nabi SAW, biasa mengembalakan unta-unta Rasul SAW. Ya, Yasar. Dia terbunuh oleh orang-orang Uraniyun. Ketika ada orang-orang Uraniyun, awalnya mereka berpura-pura orang dari Uraniyun, ya. Jadi ini namanya apa? Wilayah Uraniyah, ya. Nisbahnya Uraniyun. Mereka datang kepada Nabi SAW. Mereka berpura-pura sakit, meminta obat. Ada Rasulullah SAW. Ya. Lalu Rasulullah SAW memerintahkan agar menemui apa? Yasar ini, Yasar Nubi, Yasar orang yang mengembala unta Nabi SAW, agar minum apa? An yashrab min albaniha wa abuhaliha. Ya, lafaznya demikian. Agar dia minum unta susunya dan air kencingnya. Ya. Untuk obat. Ada fawaid di sini bahwasanya apa? Susu dan kencing unta adalah halal, adalah suci. Kenapa? Karena Rasul untuk obat, agar diminum. Seandainya najis, maka hukumnya haram diminum. Tidak halal untuk diminum kalau najis. Tapi Rasulullah SAW merintahkan agar dia minum alban dan bual, agar dia minum susu dan kencing unta tersebut. Maka berangkatlah dia ke gunung pasir, padang pasir, yang menemui Yasar ini untuk meminta susu dan air kencing unta sesuai dengan pesan Nabi SAW. Namun qadarullah syafa'al, mereka berkhianat. Ya. Mereka membunuh siapa? Yasar dengan kejam. Dibuang jasadnya, kemudian bawa pergi gembalaan unta Nabi SAW. Setelah ada kabar sampai Nabi SAW, Nabi memerintahkan para sahabat untuk mengejar orang-orang tersebut, orang-orang tersebut. Ketika tertangkap, ya, maka dikisos mereka dibunuh semuanya dengan dicongkel matanya, sebagaimana mereka melakukan kepada Yasar, kemudian dibuang di padang pasir. Mereka kehausan, dibiarkan sampai mati. Sebagaimana mereka melakukan demikian kepada Yasar atau Nubi, ya, penggembala unta Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, berikutnya adalah
Abu Rafi. Abu Rafi ismuhu Aslam. Wa qila Ibrahim. Namanya Aslam. Ada yang mana namanya Ibrahim. Wa kana abdan lil Abbas. Dulu dia adalah budak laki-laki milik Al-Abbas, paman Nabi SAW. Fawahabahu li Nabi SAW. Fa'taqahu. Kemudian Abbas menghibahkan pada Nabi SAW dan Rasul membebaskannya. Yang lainnya wa Abu Muwaihibah min muwallidi Muzainah. Abu Muwaihibah ya termasuk orang yang lahir di Muzainah. Allah alam, oleh suatu wilayah ya. Tidak tahu di mana. Wa Fadalah nazala di Syam, dan Fadalah yang dia pernah tinggal di Syam. Wa Rafi ya. Dan Rafi kan dari Sa'id ibn al-As. Rafi dulu adalah budak milik Sa'id ibn al-As. Warasahu waladuhu. Kemudian dia ketika Sa'id meninggal, anak-anaknya mewarisi Rafi. Ini fa'taqahu ba'dahum wa tawassaka ba'dahum. Kemudian dia dibebaskan sebagian, namun masih budak sebagian. Ini budaknya masih budak separuh-separuh. Dalam istilah berbudak kan itu demikian bisa. Contoh pada budak mukatabah, contoh budak mukatabah itu ya seorang budak dia menebus dirinya dengan sejumlah uang. Dia sepakat dengan tuannya, saya ingin merdeka. Berapa harus saya tebus diri saya? Misalnya sekian puluh juta misalkan ya. Maka dia bekerja setelah punya uang, ya maka dia nyicil pada tuannya untuk menebus dirinya. Ya. Misalnya harganya 10 juta. Ketika dia baru bayar 5 juta, artinya dia baru merdeka berapa? Separuhnya. Separuhnya masih budak, seterusnya separuh sudah merdeka. Atau boleh pula seorang budak mengatakan, atau tuannya mengatakan, ya, aku merdeka, bebaskan kamu separuhnya, juga bisa. Artinya separuhnya masih budak, separuhnya masih merdeka. Ya, karena budak itu seperti itu, ya, bisa dibagi-bagi, ya, bisa dipecah-pecah ya statusnya. Maka sebagian merdeka, statusnya sebagian masih budak. Atau dikatakan pula, misalkan dia warisan dari bapaknya, ya, untuk anak-anaknya yang semuanya yang lain. Sebagian mereka membebaskan, sebagian yang lain masih menahan, nggak bebas, artinya dia masih gantung. Ya. Fajar Rafi ila Nabi SAW yasta'inu, maka Rafi ketika tahu seperti ini, maka datang pada Nabi SAW melaporkan kondisinya, minta tolong pada Nabi SAW. Fuhiba lahu, maka Rafi dibahkan pada Rasulullah SAW. Fa'taqau, Allah Rasul membebaskannya. Wa kana yaqul, dan dia sering mengatakan, ana maula Rasulullah SAW, aku adalah maula Rasulullah SAW, Rasul yang membebaskanku. Meskipun dia budak milik Sa'id bin Al-As, ya, milik anak-anak dari Sa'id bin Al-As, namun Rasul yang membebaskan, maka dikatakan siapa namanya? Rafi maula Rasulullah SAW. Jadi bukan nisbah pada tuannya, tapi nisbah kepada orang yang membebaskan, yaitu Rasulullah SAW. Ini maula ya. Wa Mid'am Aswad. Mid'am namanya juga Aswad, dikatakan Aswad. Wahabahu lahu Rifai bin Zaid al-Judhami. Mid'am atau Aswad juga hibah dari Rifai bin Zaid al-Judhami. Ya. Wa kana min muwallidi Hisma. Dia termasuk budak yang lahir di Hisma. Hisma adalah ardun bi badiyati Syam. Ya. Sebuah wilayah di pedesaan kota Syam. Ya. Pelosok kota Syam. Qutila bi Wadil Qura. Dia terbunuh dalam perang Wadil Qura. Budak yang lain adalah Kirkirah. Kirkirah kana ala faqali Nabi SAW. Kirkirah adalah budak yang biasa membawakan barang bawaan Nabi ketika safar. Membawakan apa? Sakal yakni mat'au safar. Ya.
barang-barang yang dibawa ketika safar, perbekalan safar yang berat-berat. Ya, mata'u safar, wa yafqilu hamlu, atau apa yang berat dibawa. Ya, maka ini Kirkirah ini ya budak beliau, pelayan beliau yang biasa membawakan barang-barang berat ketika Rasul safar sallallahu alaihi wasallam. Wa Zaid dan yang lain Zaid, jadu Hilal ibn Yasar ibn Zaid, dia adalah kakek dari Hilal ibn Yasar ibn Zaid. Dan Ubaid, yaitu Ibnu Abdul Ghaffar radhiyallahu taala anhu. Wa Tuhman, wa Kaisan, wa Mahran, wa Zakwan, atau Marwan. Ya. Wa Ma'bur al-Qibti, Ma'bur al-Qibti nisbah pada wilayah Mesir, negara Mesir al-Qibti. Ahdahu Muqawqis, itu ini hadiah dari penguasa Mesir ketika itu yang Rasul telah berikan surat padanya dan dia masuk Islam, namanya Kaisar Muqawqis ya. Raja Muqawqis setelah masuk Islam dia menghadiahkan Ma'bur al-Qibti kepada Rasulullah SAW. Jadi dijadikan apa? Budak. Allah taala alam shawab. Selesai kita bahas ya, tentang khadim Nabi, maula dan ima ya. Kalau yang pengen kita bahas semoga bermanfaat. Wa naktafi bihadzal qadar. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.